Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Tadi sangat luar biasa paparan dari Bang Dullah dan Bang Tony Rosyid. Tentu ada poin-poin yang penting. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bang Tony Rosyid soal kepentingan amandemen. Dalam ingatan saya tentunya penting untuk kepentingan kemaslahatan kebaikan bangsa dan negara. Saya kira pada poin itu kita sepakat. Nah, kemudian Bang Tony juga tadi menyampaikan di menjelang closing statementnya beliau bahwa terkait mengenai kapan waktu yang tepat. Kalau beliau tadi yang saya tangkap soal soal waktu itu adalah setelah pemilu ya. Nah, saya juga mencatat dari Bang Dullah pada intinya bicara soal integriti ya, karena saya tahu betul Bang Dullah adalah figur tokoh kita yang banyak berbicara tentang integritas itu, dan itu yang menjadi problematis hari ini di dalam konteks bernegara kita, terutama di kalangan elit. Nah, saya melihat justru bahwa kalau kemudian amandemen itu dilakukan pasca pemilu, saya melihat apakah ekspektasi itu terjadi. Ada energi baru, ada semangat baru, ada idealisme. Karena saya melihat bahwa persoalan kecarut-marutan dalam konteks secara umum ketatanegaraan kita ini, itu ya karena yang mengisi di birokrasi, di eksekutif, di legislatif, tidak semua ya, tapi sebagian besar, terutama komposisi DPR kita hari ini, itu adalah orang-orang yang secara umum kita pertanyakan integritasnya, dan saluran mereka untuk duduk di sana adalah melalui pemilu itu sendiri yang hari ini masih tengah kita lakukan. Saya khawatir ketika kita memikirkan bahwa amandemen adalah hanya kepentingan saja, maka itu akan terus berulang itu. Nah, sehingga ya menurut saya bahwa tadi saya juga mencatat ya ada kurang lebih 7 di pembukaan tadi di open statementnya Bang Tamsil ya. Ada beberapa poin yang kemudian menjadi spirit harus dilakukannya amandemen. Misalnya soal pentingnya haluan negara kita yang kita hari ini juga selalu bertanya, dan kebingungan negara kita ini oleh pemerintah, oleh Jokowi akan diantarkan kemana gitu. Sedangkan kita tahu bersama bahwa kalau bicara kembali soal integritas tadi, poin pentingnya adalah bagaimana caranya supaya negara kita, pemerintah kita ini lepas dari cengkraman oligarki. Kalau banyak orang bilang bahwa DPR hari ini hanya menjadi juru stempelnya presiden atau Jokowi, itu benar gitu. Karena tidak bisa berbicara banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pertanyaannya kemudian dengan komposisi, dengan kualitas. Kalau tadi Bang Dullah bilang tentang figur Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Ibn Khattab dan seterusnya, orang-orang yang punya integritas luar biasa, itu tidak terjadi hari ini. DPR kita yang sedianya mengevaluasi, mengawasi, lalu kemudian melahirkan produk perundang-undangan yang benar-benar memperjuangkan rakyat, itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena dikendalikan oleh kepentingan oligarki. Nah, soal yang paling penting adalah bagaimana kalau kita bicara amandemen, bagaimana kita bisa keluar daripada cengkraman hegemoni daripada oligarki itu. Itu yang saya kira kalau dari suara mahasiswa, suara HMI, suara buruh tadi Pak Presiden PPNI, itu yang paling mendesak hari ini. Karena ya bagi saya justru melakukan amandemen yang tepat, yang komprehensif, pikiran-pikiran tadi luar biasa, itu waktunya sekarang. Karena kalau menunggu beberapa tahun ke depan, kita nggak ada jaminan. Yang menggantikan itu adalah orang yang lebih berintegritas daripada sebelumnya. Bisa jadi lebih buruk dan lebih parah. Nah, itu yang mengkhawatirkan menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.